justru anak-anak broken home, mereka punya sesuatu nilai yang sangat berharga dalam diri mereka gitu. Mereka pernah ngalamin sesuatu yang begitu luar biasanya dan mereka bisa survive. Namaku Zahra, usia 27 tahun. Saat ini domisili masih di Jerman, lagi menyelesaikan jenjang pendidikan kedokteran di Universitas Gießen. Kalau lancar insya Allah Januari ambil spesialis. Aku TK di daerah Jakarta Timur. Pada saat masuk SD dibilang anak ini usianya masih terlalu muda. Aku masih 5 tahun apa ya lulus TK. Terus katanya gak bisa masuk SD gitu kan. Terus akhirnya aku nganggur setahun. Terus SD aku di Bekasi. Aku pindah rumah ke Bekasi. Terus SMP di daerah Jakarta Timur lagi dan masuk SMA di SMA 14 Jakarta. Itu aku memutuskan untuk kuliah ke Jerman. Itu tahun 2013. Di situ aku masuk kelas 13. Jadi ada persiapan untuk masuk universitas di Jerman. Kelas 13 itu dalam artian aku disetarakan dengan orang Jerman yang mau masuk universitas. Jadi tahun 2013 aku memulai kelas 13, 2014 selesai, 2014 setelah melalui rangkaian ujian, masuklah aku ke Universitas Gießen, jurusan kedokteran, dan tentunya pakai bahasa Jerman, bukan pakai bahasa Inggris. Jadi setelah itu struggle deh. Bilang aja aku suka banget biologi ya. Terus aku juga kalau dibilang fans bola, kalau lagi nonton Piala Dunia, aku suka nontonin Jerman. Dan siapa sih yang gak kenal Pak Habibie juga gitu. Terus aku berpikir kayak, ini ilmuwan-ilmuwan biologi yang aku kenal dari buku yang aku baca, ini semua dari Jerman. Terus alat-alat teknologi yang aku tahu standarnya bagus, ini dari Jerman. Olahraganya oke. Musik juga bagus. Aku cuma berpikir satu kayak, ada apa sih di negara itu? Kenapa sih orang-orangnya bisa sehebat itu gitu? Hampir di segala aspek, dan pada saat terjadi krisis ekonomi, Jerman yang paling stabil gitu. Pasti ada sesuatu yang kayak orang-orangnya tuh bukan yang biasa-biasa aja gitu. Kenapa sih gitu? Nah, aku pengen lihat itu dan aku ingin pelajarin itu dari mereka kayak gitu. Jadilah aku berpikir Jerman aja. Dan satu lagi karena kalau kuliah di tempat lain bayarnya mahal, kalau di Jerman udah disubsidi sama pemerintah sana. Jadi aku pikir ya udah ke Jerman aja, udah paling tepat. Kenapa pilihnya kedokteran? Kalau aku ceritain sedikit, waktu aku SMA itu aku sempat ngambil ujian SNMPTN dan keterima di salah satu universitas besar di Bandung. Itu jurusan teknologi rekayasa genetik. Tapi memang aku pikir aku pengen jadi dokter. Memang cita-citaku dari kecil tuh aku pengen jadi dokter. Nggak tahu kenapa, memang aku suka banget di bidang itu gitu. Ilmunya aku suka, pekerjaannya aku suka ngobrol sama pasien-pasienku, aku suka ngobrol gitu. Aku orangnya suka ngobrol, jadi aku rasa kedokteran itu nggak cuma tentang ilmu pengobatan, pakai obat-obatan, tapi juga ilmu bagaimana kita bisa memberikan dampak yang positif untuk orang lain. Bagaimana kita ngasih ilmu kita untuk orang lain. Jadi bukan cuma sebagai dokter, tapi sebagai orang yang memberikan manfaat gitu. Jadi aku pikir, kenapa enggak jadi dokter? Jadi itu ada 2 part di dalam dunia kuliahku lah istilahnya. Part di awal itu aku masih support secara moral, semuanya juga finansial, tapi ada satu titik di mana aku memutuskan untuk aku mau mandiri secara finansial. Dan di situ orang tua kayak ya udah silahkan gitu. Mereka mungkin awalnya takut kayak, tapi kamu lagi kuliah gitu kan, kayak nanti gimana kalau kamu kerja dan lain-lain. Cuman pada saat itu aku melihat kondisinya, enggak, aku harus melakukan ini. Kayak gitu. Orang tua support dengan keputusan aku itu. Kayak,
ya udah, orang tua tuh cuma selalu bilang apapun yang aku pilih, aku harus bertanggung jawab dengan pilihanku. Udah itu doang. Jadi pada saat aku semester 2, kondisi rumahku nggak baik-baik aja. Situ aku pikir dengan kondisi yang nggak stabil ini, dengan kondisi yang nggak sangat menentu ini, aku harus bisa mandiri untuk diriku sendiri gitu. Bahwa siapa yang bakal nolong aku, siapa yang bakal ngasih aku support finansial itu kalau bukan aku sendiri yang bisa mengusahakannya gitu. Dan aku lihat di situ kayak dengan adanya persoalan di dalam rumahku itu bukan cuma terjadi masalah dalam kayak mental kita kena, hati kita kena, tapi pasti akan ada gejolak secara finansial dalam rumah. Dan pada saat itu aku memutuskan karena aku anak paling tua dan aku tahu medan di Jerman itu aku bisa kerja, walaupun sulit, yang namanya kuliah kedokteran, harus kerja pula gitu kan. Kapan aku tidur? Kayak, tapi ya why not gitu. Aku nggak cuma mikir pada saat itu, aku nggak mau kalah dengan keadaan gitu. Pada saat itu aku juga kepikiran bahwa aku termasuk anak broken home. Apakah ini titik aku berhenti karena secara finansial udah goyah gitu ya. Siapa lagi yang bakal support aku dari finansial? Terus juga aku berpikir, mungkin nggak sih aku bisa lewatin ini semua karena rasanya sakit banget kan. Cuman aku berpikir, dan aku bicara sama seseorang, terus dia bilang, siapa bilang anak broken home akan gagal, dia bilang kayak gitu. Di situ aku berpikir kayak, ya aku punya luka, iya keluargaku lagi tidak baik-baik saja, tapi itu bukan alasan buat aku untuk nggak melangkah maju gitu. Aku harus cari tahu solusinya untuk diriku sendiri saat itu, untuk bertahan dan berjuang. Udah itu doang, sesimpel itu, karena itu cita-citaku. Aku nggak mau cita-citaku diambil sama orang lain gitu aja gitu, cuman gara-gara aku sakit hati atau apa, enggak. Itu cita-citaku, aku udah pilih, aku tanggung jawab menyelesaikan. Kalau ditanya, Zara kamu pernah kerja apa aja sih gitu, pasti kayak aku cuma bilang, semuanya pernah aku kerjain. Dari yang jadi buruh pabrik, di pabrik kopi, aku pernah kerjain. Sebulan lamanya aku tuh packing kopi yang bakal ditaruh di supermarket dan lain-lain itu aku packing, masukin kardus, taruh di kayunya itu, ditumpuk-tumpuk-tumpuk, masukin gudang. Itu ya kerjaanku tiap hari selama sebulan. Atau juga terus setelah dari situ aku dapat kerjaan lain jadi asisten koki di sushi bar, bantu bikin sushi, bantu bikin nasinya, bantu bikin semuanya. Itu aku lakuin 2 bulan dan juga selama 1 semester apa 2 semester gitu. Itu aku lakuin sampai akhirnya aku dapat kesempatan kerja di rumah sakit, ngegantiin kakak kelasku. Untuk itu aku harus kerja malam selama 3 malam per bulan. Jadi kayak aku kerja di sebuah lab, jaga malam. Sampai akhirnya tahun lalu atau tahun ini aku bisa kerja di 3 rumah sakit sekaligus untuk bisa finansial diriku sendiri. Aku tuh cuman pernah berpikir dalam kehidupan aku itu ada 3 waktu. Waktu tidur, waktu sosial, waktu belajar. Atau mungkin aku selipin 1 waktu untuk kerja. Gimana caranya aku memanage keempat waktu ini di dalam waktu 24 jamku. Karena tubuhku butuh istirahat, butuh hiburan juga, aku harus main dan lain-lain. Tapi yang penting tuh memanage waktunya dengan baik. Karena aku harus kuliah kedokteran, belajarnya tuh harus gila kan. Kayak yang aku bisa belajar dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam tuh cuma belajar doang tuh bisa kayak gitu. Karena mau ujian. Tapi kalau kayak gitu aku nggak bisa kerja. Kalau kayak gitu aku nggak bisa sosial. Jadi makanya aku selalu kayak, kapan waktunya aku bisa sosialisasi sama orang lain dalam artian organisasi, dalam artian aku bisa ketemu temanku untuk olahraga atau apa, kapan waktunya aku bisa tidur. Kalau dalam 24 jam aku tinggal putar aja. Hari ini aku butuh belajar dan istirahat, berarti sosialnya nggak ada hari ini. Aku kurangin waktunya. Kalau misalkan nanti pas weekend,
aku nggak perlu kerja, aku nggak perlu belajar, berarti aku bisa istirahat dan sosialisasi. Jadi sesimpel itu aja buat aku sih. Yang penting disiplin dengan time management itu. Ya, jadi dari aku mulai semester 3 ya kalau nggak salah, itu dimana aku memutuskan untuk kerja juga. Jadi waktu itu aku datang ke sebuah tutorium, terus tutornya itu ngebagiin selembaran gitu. Di situ aku baca ada pendaftaran beasiswa. Lucunya tuh pada saat itu temen-temenku yang lain juga pada dapet, tapi mereka semua bilang udahlah nggak usah daftar, ribet segala macem. Terusnya aku pikirin cuman apa sih salahnya aku daftar gitu, aku nggak kehilangan apapun, aku nggak rugi gitu. Aku cuman butuh siapin CV, rekap nilai, bukan rekap nilai, itu kayak aku tuh udah sejauh mana gitu di kampus, karena aku nggak punya nilai. Terus juga tentang motivasi, kayak aku latar belakangnya dari mana, ngapain di sini dan lain-lain. Ternyata ya udah aku daftar ke rumah sakit yang ngasih beasiswa itu, institutnya, yayasan rumah sakitnya. Nggak lama dari itu aku di email bahwa mereka pengen ketemu aku langsung. Pas aku datang semua udah pada di situ, mereka cuma nanya, Zara kamu dari mana, ngapain di sini, kuliah kamu gimana dan lain-lain. Setelah aku cerita semua tentang aku, mereka cuma bilang, oke, kamu dapet beasiswa ya, bilang kayak gitu. Karena mereka suka background aku gitu, bahwa aku ini seorang orang asing di sana, tapi aku juga berorganisasi, aku aktif bertemu dengan orang-orang di sana, kayak anak ini aktif kayak gitu. Jadilah pada saat itu dapat, terus aku nanya, ini beasiswa sampai kapan? Aku bilang gitu, terus mereka bilang sampai kamu selesai sekolah, dia bilang gitu. Terus itu aku kaget, karena biasa beasiswa tuh setahun, 2 tahun, dan dia bilang sampai aku selesai sekolah, yang notabene bisa 4 tahun lebih gitu. Ya udah, akhirnya setengah biaya kehidupanku tercover dari beasiswa itu, setengahnya lagi aku kerja. Kayak gitu. Yang paling susah ya, di Jerman itu aku sendirian. Ya kan? Jadi kalau aku sakit sendirian. Kalau aku seneng sendirian. Belajar, stres sendirian. Mau cerita ke rumah, mau cerita sama siapa? Terus aku mau mengeluh, aku capek, mengeluh gimana gitu, mengeluh sama siapa gitu, sama orang tua nggak mungkin, karena kondisinya tidak memungkinkan. Mengeluh sama adik-adikku kayak, aku capek nih kuliah kayak gini, aku capek harus kerja kayak gini, gimana? Yang ada ntar mereka kayak, kakak gue aja capek gitu, gimana nih, segala macam. Terus aku cuma mikir, jalanin aja. Adikku, mereka selalu ada buat aku setiap saat. Misalnya pada saat aku gagal ujian aku itu waktu itu ujian negara gagal ya. Kemudian lanjut ujian negara kedua. Kalau ujian negara itu ada dikasih 3 kali kesempatan. Kalau kesempatan ketiga gagal, aku di DO. Selesai, tamat, nggak bisa kuliah kedokteran dimanapun di Jerman. Aku gagal pertama, masuk yang kedua. Jadi tuh tekanannya tinggi kan. Aku udah mau stres segala macam, adekku datang. Jadi ada adekku di sana juga, dia datang ke aku. Dia ngeliat aku, kakakku segitu stresnya gitu. Aku nggak makan, aku nggak ngapa-ngapain, aku cuma belajar, nangis, belajar, nangis gitu. Karena aku segitu stresnya. Dia di situ, dia nenangin aku. Pada saat hari ujian, dia ikut bareng nganterin aku, dia nungguin aku, dan hari terakhir aku ujian 3 hari. Hari terakhir aku ujian, itu bener-bener di situ aku pengen nangis. Jadi begitu aku keluar ruangan, aku nggak mencari siapapun, tapi begitu aku keluar ruangan, orang yang pertama kali aku lihat itu ada adekku di depan situ, di depan ruangan itu. Nah, aku cuma bisa nangis dan meluk dia. Terus aku cuma bilang sama dia, akhirnya selesai. Ada yang bilang anak broken home nggak akan, ya apa sih nggak akan sukses, anaknya bakal berantakan, anaknya bakal bandel lah, ini segala macam. Siapa yang bilang? Mereka yang bilang. Apa mereka pernah ngalamin atau apa? Justru anak-anak broken home
mereka punya sesuatu nilai yang sangat berharga dalam diri mereka gitu. Mereka pernah ngalamin sesuatu yang begitu luar biasanya dan mereka bisa survive. Mereka itu anak-anak yang pejuang gitu. Mereka bertahan dalam kondisi sesulit apapun dan bisa berjuang segitu hebatnya gitu. Menurutku nggak ada itu istilah anak broken home itu gagal. Kasih mereka kesempatan, mereka pasti bisa tunjukin. Biarin aja orang mau ngomong apa. Yang jalanin kita, yang tahu medannya kita yang usahain. Yang penting kita tekun, disiplin, dan percaya sama diri kita sendiri. Udah, biarin orang mau ngomong apapun, kita pasti bisa.